Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam semuanya, sahabat Alhamdulillah cinta. Saya ini part 2 untuk melanjutkan terusan yang kemarin. Yang mana yang pertama itu adalah judul sesuai dengan lanjutan kemarin, yaitu cara tepat untuk mendapatkan jodoh, ya kan? Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas terperinci lebih detail lagi tentang doa yang pertama. Karena sebab sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pasangan bagi seluruh makhluknya, ya kan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang mana isinya adalah, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah, yaitu surat Az-Zariyat ayat 49. Oke. Nah, untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginan tentu akan menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Seperti halnya kemarin saya bahas itu tentang kriteria, ya. Jadi kita tuh harus punya kriteria kita ini kayak mana gitu, ya kan? Apakah dia yang selain yang tampan, soleh, tentu yang pertama yang diinginkan seorang wanita muslimah, yaitu yang pertama tentu dia akan memilih yang soleh. Nah, lanjut yang kedua mungkin dia yang tampan, tinggi, lalu mungkin tajir, istilahnya tuh good money, good looking, dan sebagainya. Terserah kalian, karena setiap individu itu pasti akan mempunyai kriteria yang berbeda-beda, ya kan? Nah, itu yang saya sebutkan tadi hanyalah sebatas contoh, ya. Nah, namun seperti apapun jodoh yang datang, itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah akan memberikan yang dibutuhkan, bukan yang kita inginkan, tapi yang dibutuhkan. Bukan hanya yang diinginkan. Sebenarnya tidak ada doa khusus untuk meminta jodoh. Meski begitu, Allah sangat menyukai orang-orang yang berdoa jika seorang berdoa untuk dipilihkan jodoh terbaik dalam urusan pasangan hidupnya. Nah, di sini saya sudah merangkumkan dari berbagai sumber, dan tentunya insya Allah ya, banyak yang terbukti betapa dahsyatnya yang namanya doa itu. Karena semua itu atas kuasanya Allah. Kita meminta kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan kita apalah daya, Dia yang maha kuasa, kita yang memintanya. Oke? Nah, yang pertama yaitu di dalam doa untuk agar cepat dapat jodoh, yaitu dalam surat Al-Anbiya, surat nomor ayat surat Al-Anbiya ayat 89, yaitu Robbi la tazarni fardan wala anta khairul warithin, yang artinya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri. Maksudnya di sini adalah tanpa keturunan, atau bisa seorang diri menjomblo, dan Engkaulah Allah ahli waris yang terbaik. Saya adanya surat ini turun, yaitu di surat Al-Anbiya. Ini tidak lain adalah doanya Nabi Zakaria, yang mana ketika itu beliau sudah menikah bertahun-tahun belum juga dikaruniai anak, ya. Jadi kita jangan sampai berputus asa, ya. Tetap ikhtiar dan berdoa.
meminta kepadanya ya, hanya kepada Allah. Jangan ke dukun atau kemana-mana ke yang lainnya. Cukup hidup kita bergantung hanya padanya. Karena selain Allah pasti mengecewakan, ya kan? Nah, Allah menurunkan doa ini untuk diberikan kepada Nabi Zakaria, yang mana istri beliau juga sudah tua renta gitu. Istri beliau sudah tua renta yang secara medis di zaman saat ini tuh nggak mudah dan nggak mungkin lah, secara akal nggak mungkin bisa mendapatkan keturunan. Karena apa? Karena faktor usia, ya kan? Kalau di saat ini seperti itu, bukan? Nah, tapi atas kuasa Allah, dengan sebab doa ini, maka Allah pun pada akhirnya memberikan Nabi Zakaria keturunan. Kita lanjut yang nomor 2. Ini ada beberapa doa yang benar-benar manjur, yang benar-benar terbukti. Kita bisa mempraktekannya bersama-sama ya. Yang kedua yaitu surat Al-Furqan ayat 74 yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Yang artinya, ya Tuhan kami atau ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penenang hati. Jadi silahkan ketika selesai sholat fardu atau sholat sunnah, Anda perbanyaklah membaca doa berikut ini. Dan yang ketiga yaitu surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 24 yaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Yang mana doa yang surat Al-Qasas ini tidak lain dan tidak bukan adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, saya akan jelaskan detailnya dan asbabul nuzulnya. Jadi saat dahulu ini bukan hanya untuk mendapatkan jodoh saja, entah itu untuk mendapatkan pekerjaan, entah itu untuk mendapatkan pertolongannya Allah, maka Nabi Musa memperbanyak membaca doa ini sebanyak-banyaknya, yaitu Rabbi lima anzalta ilayya min khairim fakir, yang artinya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Karena waktu itu Nabi Musa ketika bujang dan dia juga belum mempunyai pekerjaan untuk maharnya nantinya, akhirnya beliau membaca sebanyak-banyaknya doa ini, yang kemudian Allah, dua wanita ya, anaknya Nabi Yakub ya, Allah akhirnya memberikan jodoh, memberikan pekerjaan, setelah itu memberikan jodoh kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan juga dengan doa ini pula Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari kejaran Fir'aun ketika membelah lautan, nah, atas izin Allah. Jadi doa ini sangat bermanfaat sekali ya. Silahkan kita bisa mempraktekannya, perbanyaklah berdoa. Dan yang keempat, ada dua, untuk laki-laki dan untuk yang perempuan. Saya bacakan dulu yang untuk laki-laki, yaitu Rabbi habli min lazunka zaujatan thayyibah akutubuha wa atazawwaju biha wa takunu sahibatan li fid dini wad dunya wal akhirah, yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi dari yang menjadi sahabatku dalam urusan agama dan juga akhirat. Yang kedua, khusus untuk perempuan, yaitu
Rabbi habli min lazunka zaujan thayyiban wa yakuna sahiban li fid dini wad dunya wal akhirah, yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku suami terbaik dari sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama di dunia dan di akhirat. Seperti itulah ringkasan beberapa rangkuman yang saya rangkum dari berbagai sumber doa-doa agar kita dimudahkan untuk mendapatkan jodohnya. Dan jangan lupa setelah like dan subscribe kalian ya. Untuk selanjutnya ini khusus untuk bagian doanya. Untuk video berikutnya itu bagaimana caranya kita melakukan ikhtiar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita semua. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. Alhamdulillah cinta.